Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 3 November 2021 dengan episode Penantian, Harapan, Kepastian. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone PMI Manufacturing yang turun dari sebelumnya 58,5 menjadi 58,3. Kemudian ada dari Japan Monetary Base Year on Year yang turun dari sebelumnya 11,7% menjadi 9,9%. Kemudian ada dari Australia RBA Cash Rate Target yang tidak berubah di 0,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Alpha Energy Investama Tbk atau FIRE yang 9 bulan pertama laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih tumbuh 11,50% secara tahunan dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR yang sepanjang Januari hingga September 2021 lalu mencatatkan penjualan bersih 383,7 juta US dollar, naik dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 341,8 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sentul City Tbk atau BKSL yang membukukan pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah pada periode Januari hingga September 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 2 November 2021, IHSG ditutup melemah 59 poin atau 0,91% menjadi 6.493. Sektor energi, industrials, transportation, infrastructures, teknologi, basic materials, consumer cyclicals, financial, properties, and real estate, consumer non-cyclicals, healthcare bergerak negatif, dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 145 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari bijaknya Australia. Dalam pertemuan Bank Sentral Australia kemarin, pada akhirnya Bank Sentral Australia memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunganya. Bank Sentral Australia juga berjanji untuk masih terus melakukan pembelian obligasinya dengan nilai 4 miliar dolar per minggu hingga pertengahan bulan Februari 2022 mendatang. Namun meskipun pembelian obligasi tetap dilakukan, kontrol yield target untuk obligasi pemerintah akan dihentikan pada bulan April 2024 mendatang. Sejauh ini Low mengatakan bahwa perekonomian Australia mulai kembali pulih setelah sebelumnya terhambat adanya COVID-19 varian Delta, namun penetrasi vaksin terus dilakukan sehingga pemulihan ekonomi kembali kepada jalurnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi akan berada di 3% pada tahun 2021 dan 5,5% pada tahun 2022 dan 2,5% pada tahun 2023 mendatang. Beban pertumbuhan ekonomi akan berada pada sektor kesehatan, namun demikian diyakini bahwa pelaku pasar dan investor akan terus melangkah maju dan yakin ekonomi Australia akan pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Tingkat pengangguran sendiri akan mengalami penurunan mencapai 4,25% pada akhir tahun 2022 mendatang dan 4% pada tahun 2023 mendatang. Inflasi juga diperkirakan masih akan terus mengalami peningkatan meskipun pada dasarnya masih dalam keadaan rendah di 2,1%. Inflasi utama masih akan berada di 3% yang dimana dipengaruhi oleh harga bensin yang lebih tinggi dan harga properti yang mengalami kenaikan serta gangguan pasokan global. Inflasi diperkirakan akan berada pada 2,25% pada tahun 2021 dan 2,5% pada tahun 2022 dan 2023 mendatang. Upah akan meningkat sebesar 2,5% hingga tahun 2022 mendatang dan 3% selama tahun 2023 mendatang. Kami melihat tampaknya Australia agak dovish kali ini. Tidak seperti biasa, apakah mungkin karena sedang bertengkar dengan Prancis? Namun demikian, Bank Sentral Australia mengatakan bahwa ketidakpastian utama akan datang dari pasokan global dan nilai upah ketika pengangguran berada pada titik terendahnya. Saat ini situasi dan kondisi keuangan di Australia masih akan tetap akomodatif dengan sebagian tingkat suku bunga pinjaman kepada di rekor terendahnya. Keputusan Bank Sentral Australia akan menghentikan kontrol target imbal hasil obligasinya merupakan bagian dari pulihnya perbaikan ekonomi dan menunjukkan kemauan yang lebih awal dan kemajuan
dari proyeksi terkait dengan pemulihan ekonomi menuju target inflasi. Sejauh ini di berbagai belahan dunia lainnya bank sentral masih berjibaku untuk melawan inflasi. Bank Sentral Australia mengatakan bahwa inflasi masih sangat terkendali dan tingkat suku bunga saat ini juga merupakan tanggapan terhadap pergerakan inflasi. Meskipun inflasi mengalami peningkatan namun secara ukuran masih rendah dan bagi Australia tekanan inflasi juga merupakan yang terendah dari berbagai negara lainnya. Dan ini kata kuncinya nih bosku, di mana pada akhirnya Dewan mengatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya sampai inflasi secara aktual berkelanjutan mencapai rentang target 2% hingga 3%. Dewan masih akan terus bersabar untuk menunggu proyeksi inflasi mengalami kenaikan setidaknya dapat lebih tinggi dari 2,5% pada akhir tahun 2023 mendatang dan diharapkan upah tetap dapat mengalami peningkatan meskipun secara bertahap. Saat ini kami melihat spread imbal hasil obligasi antara 3-year dan 10-year terus mengalami kenaikan hingga 10 bps setelah pidato tersebut dilakukan sebagai bagian respon dari berhentinya kebijakan kontrol imbal hasil obligasi. Meskipun demikian, memang harus kita akui sikap Bank Sentral Australia yang cenderung menunggu inflasi dan bersikap akomodatif harus kita hargai karena memang begitu keadaannya. Tidak terburu-buru dalam menaikkan tingkat suku bunga juga merupakan bagian yang kebijakan yang menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Australia yang masih dapat dikatakan terakselerasi secara perlahan. Australia sudah menentukan sikap dan akan terus mengamati perkembangan yang terjadi dalam beberapa saat ke depannya. Dari pertemuan ini, yuk kita nantikan sikap dari The Fed selanjutnya, yang dimana konon katanya mereka akan mengumumkan loh kapan taper tantrum akan dilakukan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari penantian dan kepastian. Menjelang rilis data GDP kuartal 3, pelaku pasar menaruh harapan rendah terkait pertumbuhan pada periode tersebut. Berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics, GDP kuartal 3 secara kuartal diproyeksikan tumbuh 1,9% quarter over quarter, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 3,31%. Jika mengacu secara tahunan, pertumbuhan GDP kuartal 3 diproyeksikan tumbuh 4,3% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode lalu yang tercatat 7,07%. Penyebaran varian Delta sepanjang kuartal 3, serta pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat menjadi pemberat dari pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Kami melihat sektor konsumsi rumah tangga menjadi sektor yang cukup tertekan pada periode tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh angka indeks keyakinan konsumen pada September 2021 yang berada di level pesimis di 95,5. Pada kuartal 3 2021, BKPM mencatat realisasi investasi mencapai 216,7 triliun rupiah atau tumbuh 3,7% year on year. Namun angka realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar minus 2,8% quarter over quarter jika dibandingkan dengan realisasi kuartal 2 2021 sebesar 223 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik pada akhir pekan ini akan merilis data pertumbuhan PDB kuartal 3 2021. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5% year on year di kuartal 3 2021 dan di kisaran 3,7 hingga 4,5% year on year untuk keseluruhan 2021. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.436 hingga 6.573. Setelah pertemuan dari Bank Sentral Australia, arisan Bank Sentral Amerika akan menjadi perhatian selanjutnya. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari BWPT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari POWR atau PT Cikarang Listrindo Tbk yang sepanjang Januari hingga September 2021 lalu mencatatkan penjualan bersih 383,7 juta US dollar, naik dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar 341,8 juta US dollar. Meningkatnya penjualan perusahaan memberikan kontribusi positif pada kinerja perusahaan di mana penjualan bersih 383,7 juta US dollar naik dibandingkan realisasi periode yang sama yang tahun lalu yang sebesar 341,8 juta US dollar. Tumbuhnya penjualan tersebut pada seiring membaiknya kebutuhan konsumsi listrik. Hal ini seiring dengan membaikkan kondisi pandemi corona sehingga adanya pelonggaran PPKM mendorong mobilitas masyarakat dan industri.
Tentunya ini sebagai indikator pemulihan konsumsi listrik pada konsumen di kawasan industri, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 580 dan tingkat probabilitas sebesar 53%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 470 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari Mika atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yang mencapai 3,40 triliun rupiah hingga periode 30 September 2021 atau naik dari pendapatan 2,31 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Tumbuhnya kinerja pendapatan perusahaan ditopang dari kontribusi rawat inap dan rawat jalan di mana segmen rawat inap mencatatkan pendapatan sebesar 2,23 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 48,66%, sementara segmen rawat jalan mencatatkan pendapatan 1,16 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2150 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 2100 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.